Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Novira Damayanti Rahma dengan NIC CP093, berasal dari Universitas Erlangga dengan jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya juga selaku perwakilan dari kelompok 7 yang nantinya akan memulai pembahasan tentang simulasi skenario modul sales yang diterapkan pada UDU 16. Nah, di sini langsung saja, saya tidak sendiri nantinya akan menjelaskan, namun akan ditemani dengan teman-teman saya yang merupakan anggota dari kelompok 7, di mana nama-nama tersebut adalah Amalia Rahmainani, yang kedua ada Cindy Valentina, yang ketiga ada Feby Bastika, dan yang terakhir ada Natalis Udu. Lalu di sini terdapat table of contents atau semacam daftar isi yang nanti akan kelompok kami jelaskan. Dari yang pertama ada overview, yang dimana berisikan tentang deskripsi dari perusahaan yang akan kami tuliskan dalam skenario. Lalu yang kedua ada IT staff, yang merupakan peranan untuk skenario sales yang akan kami jalankan. Di sana nanti akan juga dijelaskan tentang rincian dari job desk IT staff dan juga simulasi dari role IT staff tersebut. Lalu untuk yang ketiga terdapat sales manager yang dimana penjelasannya juga sama seperti ID staff. Lalu untuk role berikutnya juga sales staff 1, sales staff 2, dan juga inventory manager kurang lebih sama seperti IT staff yang nantinya akan dijelaskan rincian job desk dan juga simulasinya. Nah, di sini langsung saja untuk yang pertama adalah company profile atau overview atau juga dapat diartikan sebagai profil perusahaan. Nah, di sini untuk perusahaannya sendiri, kami kelompok 7 mengusung perusahaan PT Gold Furniture yang dimana PT tersebut adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2010 dan bergerak pada bidang penjualan furnitur dan perlengkapan perabot rumah. Untuk visi dari PT Gold Furniture sendiri adalah menjadi perusahaan penyedia furnitur dan perlengkapan rumah tangga yang hebat dalam menyediakan produk dengan kualitas tinggi kepada konsumen. Lalu untuk misinya ada 4 misi. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua meningkatkan kualitas dan inovasi produk secara berkesinambungan serta yang terbaru. Lalu yang ketiga adalah kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia di sekitar perusahaan. Lalu untuk lebih detailnya lagi, ini adalah alamat dari perusahaan furniture tersebut, yang dimana namanya ada PT Gold Furniture. Lalu untuk alamatnya yaitu di Ruko GHAC Citraland, Blok E4 nomor 80. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini juga terdapat nomor telepon, email, serta website dari PT Gold Furniture. Di sini langsung saja dalam skenario perusahaan tersebut terdapat uh, pada melakukan proses bisnisnya, yaitu di bidang penjualan furniture. Perusahaan ini memiliki beberapa staf dengan beberapa peran untuk menunjang keberhasilan serta kesuksesan dalam proses penjualan tersebut. Nah, staf tersebut akan bekerja sesuai dengan jabatan dan perannya dan juga pada tugasnya masing-masing. Nah, berikut ini merupakan jabatan staf yang ada pada PT Golden Furniture. Yang pertama terdapat staf IT, yang kedua ada manager sales, yang ketiga ada staf sales 1, yang keempat ada staf sales 2, lalu yang terakhir ada manajer inventory. Nah, untuk yang pertama yaitu IT staff. Kebetulan untuk peran IT staff adalah yang dapat saya sendiri. Di sini untuk IT staff merupakan seseorang yang dimana peranannya sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang IT atau komputer di sebuah perusahaan. Nah, lalu untuk tugas-tugas dari seorang IT staff sendiri apa sih? Itu yang pertama
create user, yang dimana create user ini seperti membuat akun dari karyawan yang ada pada PT Gold Furniture, di mana IT staff sendiri ditugaskan oleh staf IT pusat atau semacam ketua dari IT staff untuk melakukan pembuatan akun baru agar akun tersebut dapat melakukan peranannya masing-masing, seperti karyawan pada peranan sales maupun lain-lain. Lalu yang kedua yaitu mengatur dan mengkonfigurasikan terhadap peranan-peranan dari karyawan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini langsung saja untuk simulasi dari IT staff yang dimana pertama adalah membuat user. Nah, sebelum membuat user, di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan judul tabel hak akses dan deskripsi pekerjaannya, seperti ada role user, email, password, aksesnya apa saja, lalu job desk-nya juga apa saja. Seperti yang pertama, kalau di staff IT sendiri, yaitu staff role user-nya staff IT, lalu untuk emailnya yang diakses pada U216 adalah Ichel strip 07, lalu passwordnya AD untuk aksesnya sebagai administrator, di mana dapat administrator itu dapat mengatur di semua modul karena dia sebagai admin di semua modul. Lalu untuk job desk-nya yang sudah saya jelaskan tadi, create user, pengaturan dan konfigurasi. Untuk uh, sebelum create user, di sini saya sebagai staff IT juga melakukan pembuatan security matrix yang dimana berisikan tentang role user dan juga kegiatan apa saja yang bisa dan tidak dapat dilakukan pada modul-modul tertentu untuk penunjang proses bisnis di PT Gold Furniture. Nah, seperti contoh pada sales manager, di sini untuk sales manager dia hanya dapat mengakses modul sales, create, read, update, dan delete. Tapi untuk modul inventory, sales manager hanya dapat melakukan kegiatan read dokumen saja. Begitupun juga untuk inventory manager, kebalikannya, dan seterusnya. Lalu di sini juga saya sudah membuat sebuah tabel untuk membuat user baru yang dimana tidak harus melakukan atau membuat user satu-satu pada Udo 16, namun di sini saya dapat langsung mengimport datanya dengan membuatnya terlebih dahulu di file Excel. Nah, di sini mungkin langsung saja saya demokan untuk membuat usernya pada Odoo. Nah, di sini eh, sebelumnya sudah tampak untuk database dari perusahaan PT Gold Furniture yang akan saya buatkan user baru. Di sini kita melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tampak tampilan Odoo utamanya. Untuk PT Gold Furniture sendiri, di sini software Odoo-nya menggunakan software Odoo secara SOD yang bisa diakses secara online dimanapun karyawan tersebut berada. Lalu untuk membuat user baru, di sini langsung saja kita klik home menu, lalu klik menu setting. Nah, di sini langsung saja klik manage user.
Nah, di sini tidak perlu membuat satu-satu seperti ini ya, teman-teman. Karena kita bisa langsung melakukan import data pada pembuatan user atau pembuatan akun baru. Nah, untuk melakukan import datanya sendiri, kita bisa langsung saja klik favorites, lalu klik menu import records. Nah, di sini langsung saja kita melakukan upload file yang sebelumnya di sini saya juga sudah membuat untuk nama-namanya sendiri. Lalu kita unggah terlebih dahulu. Nah, di sini akan tampak seperti file kolom, lalu fieldnya seperti ini. Lalu di sini untuk mengecek apakah file yang kita upload sudah benar atau belum, yaitu kita melakukan tes terlebih dahulu. Nah, untuk tidak ada kesalahan, maka akan ditampilkan everything seems valid. Lalu bila sudah, kita lakukan klik import. Nah, apabila sudah, di sini akan tampil nama dan email untuk loginnya. Seperti ini, satu contoh. Nah, di sini eh, statusnya adalah never connected karena user tersebut belum pernah login sama sekali. Lalu di sini kita bisa melakukan setting dari hak aksesnya yang dimana untuk yang pertama yaitu Jia. Jia sendiri di sini sebagai nah Jia sendiri di sini sebagai eh, manajer sales, maksud saya staff sales satu. Lalu langsung saja untuk hak aksesnya berarti untuk Cia hanya bisa melakukan create dan read pada modul sales. Nah, di sini untuk sales kita klik yang on document only. Nah, untuk eh, point of sale juga ini user sebagai user, manufaktur mungkin tidak. Nah, untuk user Cia sudah selesai dilakukan pengaturan hak aksesnya. Lalu untuk passwordnya sendiri kita bisa setting pada menu action, lalu klik change password. Untuk Jia tadi passwordnya adalah CI. Nah, untuk eh,
Seperti ini sudah selesai di create datanya. Lalu di sini selanjutnya untuk tugas dari IT staff adalah melakukan setting and configuration. Maksudnya di sini mengatur dan mengkonfigurasikan pengaturan lead, price list, margin on sales order, dan juga delivery method. Nah, untuk yang pertama yaitu melakukan setting and configuration pada
lead, lead terlebih dahulu. Di sini adalah pengunjung dari toko PT Golden Furniture. Untuk Nah, di sini untuk pengaturan lead sudah dicentang. Lalu yang kedua adalah price list. Langsung saja kita ketikkan. Nah, di sini untuk price listnya kita menggunakan yang advanced price rules untuk bisa mengatur diskon dan formula dari price list. Kita campang. Lalu untuk berikutnya adalah margin on sales. Nah, untuk marginnya sendiri, untuk mengaktifkannya kita centang juga. Lalu yang terakhir adalah delivery method. Delivery method. Nah, di sini juga sudah tercentang. Nah, mungkin sekian dari tugas staff IT. Nah, setelah melakukan setting hak akses pada tiap-tiap user, di sini saya akan melakukan uji coba login terhadap satu user, di mana user tersebut adalah user saya sendiri, yaitu sebagai IT staff, di mana emailnya menggunakan Michel7. Lalu berikutnya saya masukkan password. Nah, di sini sudah tampak pada jendela incognito menggunakan Google Chrome. Di sini usernya adalah user yang saya buat tadi sebelumnya. Lalu di sini juga dapat mengakses dari semua seperti inventory, lalu juga sales. Karena di sini posisi dari IT staff adalah administrator. Lalu di sini saya juga membuatkan sebuah channel untuk memudahkan para karyawan berkomunikasi melalui Odoo software ERP 16. Di sini saya juga sudah menambahkan dari karyawan-karyawan yang ada di PT Golden Furniture. Mungkin sekian dari penjelasan untuk peran role IT, staff IT maksud saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang mendapatkan peran sebagai sales manager. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang staf 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malia Rahmaimani dengan CP031. Di sini saya berperan sebagai staf 1. Apa itu sales staff? Sales staff adalah seseorang yang dimana perannya sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang sales ataupun marketing. Ini job desk dari staff sales 1 yaitu create sales order and shipping method. Apa yang pertama yang harus kita lakukan yaitu login dulu ke dalam SOD Odoo 16. Selanjutnya kita klik menu dan kita klik inventory. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan shipping method. Pertama klik configuration dan klik shipping method. Selanjutnya kita klik new. Lalu kita di sini sudah terdapat datanya yaitu namanya Jakarta Surabaya.
Kemudian kita providernya kita klik visit price, selanjutnya delivery produknya. Sebelumnya ini kodenya, namun kita ganti karena tadi terdapat kesalahan. Kita ini adalah delivery produknya, kita copy aja. Dan ini kodenya. Selanjutnya kita klik, kita pilih harganya, fixed price-nya. Selanjutnya jika sudah, kita klik save. Ini kita cek yang salah tadi. Ini sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langkah-langkah untuk membuat quotation. Pertama kita klik module sales. Baik, caranya yaitu kita klik new. Kemudian untuk customernya kita klik PT aman terkendali. Oke, di sini sudah ada alamatnya. Kemudian untuk harganya kita klik produk PT aman terkendali. Selanjutnya kita klik produk. Kita pilih sesuai ada di sini. Kemudian kuantitinya kita ganti taksnya kita klik 11%, diskonnya kita klik. Jadi kita tambah lagi produk kedua X. Kuantitinya kita ganti 3.
Baik, untuk taxnya kita klik 11%. Dan diskonnya kita klik 10%. Sini kita klik Jakarta sampai ini kita klik Nah, di sini sudah tampil ya, shipping metodenya 230. Oke, jika sudah, kita akan mengecek manajer salesnya, tapi discuss. Kita mengecek manajer salesnya untuk mengecek approval quotation. Di sini manajer salesnya adalah Sunny. Kita klik plus ini
CP04 Sani, chat. Oke, sekian dari staf sel 1. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan tugas dari yang job desk sebelumnya, yaitu di mana saya di sini berperan sebagai sales staff 2. Nah, jadi sales staff ini seorang yang perannya sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang sales maupun marketing. Jadi di sini tugas saya yaitu meng-create 2 lead, satu customer, dan juga meng-create price list. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilan secara garis besar Kanban, di mana kita tahapan dalam membuat suatu lead, kemudian one customer. Jadi secara garis besar kalau di OD itu Kanbannya seperti ini, di mana tahapan satu itu kita menghubungi pelanggan. Nah, menghubungi pelanggan ini dalam artian kita mengumpulkan informasi tentang target dari calon customer yang akan nantinya dipilih. Dari beberapa customer itu akan kita kumpulkan data-data terkait dengan email, website, nomor HP, maupun alamat dari daftar customer. Selanjutnya, untuk tahapan kedua yaitu kita mengirim penawaran. Dalam pengiriman penawaran ini juga nanti kita akan melakukan kurang lebih semacam negosiasi atau kualifikasi yang ada di UDU tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari tahapan kedua, apabila dipilih, maka akan masuk ke tahapan ketiga, di mana dari daftar calon customer terpilih itu akan menjadi status won atau menang dari tahapan ketiga ini. Jadi untuk secara garis besar Kanban dari tahapan peluang Odoo ini seperti itu. Nah, untuk lebih memperjelas dari pemaparan saya dari Kanban ini, maka langsung saja kita masuk ke Odoo-nya. Jadi kurang lebih tahapan pertama yaitu kita harus membuat lead. Nah, cara untuk membuat lead-nya itu seperti ini. Dengan cara menuju ke modul CRM, kemudian tekan lead. Jadi di sini saya kemudian dari lead yang telah kita buat, silakan untuk mengconvert to opportunity. Di bagian ini silakan kita pilih create a new customer karena kita membuat customer yang baru. Lakukan hal yang sama untuk lead-lead yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita membuat lead yang telah kita convert ke opportunity, silakan kita menuju ke My Pipeline. Nah, di sini adalah tampilan dari
pipeline yang seperti penjelasan dari Kanban yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini ada daftar 3 calon customer dari berbagai macam PT. Nah, caranya langkah-langkahnya seperti apa? Jadi yang pertama itu silakan kita drag aja. Oke, ini adalah tampilan ke pipeline. Jadi yang telah kita buat tadi. Jadi di sini ada 3 buah pipeline. Jadi di sini misalnya salah satu ini calon customer 3 2023 dengan probabilitas 80%. Jadi sebelumnya tadi mengapa kita membuat lead itu agar mempermudah sesuai dengan penjelasan pada Kanban yang pertama itu adalah bagaimana kita mengumpulkan terkait dengan data-data perusahaan yang dimana nanti memudahkan kita dalam menjalin transaksi ke depannya. Bagaimana yang mempermudah akses kita dalam penentuan ke depan bagaimana ide kita terhadap calon customer ini. Nah, jadi semakin tinggi probabilitasnya maka akan semakin tinggi juga bagaimana data customer itu akan mencapai won ataupun kemenangan. Nah, jadi setelah kita membuat mengconvert to opportunity dan juga menuju ke pipeline, silakan kita untuk setelah itu setelah membuat pipeline ini silakan kita mendrag saja ketiga yang telah kita buat ini. Nah, setelah kita mendrag ketiga ini, maka akan menuju pada tahapan qualify. Nah, di qualify ini dari PT kita yaitu Gold Furniture itu akan melakukan tahapan kualifikasi mulai dari mungkin dari berkas-berkas ataupun survei langsung ke lapangan ataupun kita bisa melakukan wawancara langsung terkait dengan calon pelanggan yang mau kita beli. Nah, jadi di sini nih kita dapat lihat bahwa untuk calon customer 2 di PT Perkasa Muda ini hanya diberikan bintang 1. Kita dapat mengubah statusnya menjadi lost. Nah, alasannya seperti apa? Mungkin dalam hal survei, dari hal wawancara, dari hasil-hasil yang telah didapatkan secara proses kualifikasi, kita mengetahui bahwa dari kompetitor sendiri itu um, untuk permintaan dari kalau customer 2 ini terlalu banyak sehingga kita tidak dapat memenuhi stok. Jadi tinggal kita submit dengan alasan tersebut, dan kita balik lagi ke tahapan selanjutnya. Jadi kita tinggal mendrag ke proposition. Di proposition ini adalah tahapan di mana kita mengajukan proposal ataupun kita mengirimkan penawaran terhadap customer. Jadi terkait dengan harga-harga ataupun produk yang kita tawarkan, mulai dari promosi, keunggulan-keunggulan produk, dan juga strategi pemasaran yang kita lakukan ke depan, maka itu bisa mempengaruhi customer untuk membeli. Jadi ini sesuai dengan kartu Kanban yang kedua tadi itu, yaitu di tahap proposition ini. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa untuk calon customer 1 2023 dari PT Biru Muda hanya mendapatkan 2 bintang. Jadi di sini dapat kita ubah statusnya loss dengan alasannya apa? Mungkin dalam hal ketika kita mau menawarkan suatu produk, dari sini ini yang memungkinkan itu adalah harga yang terlalu mahal. Jadi yang ini bisa menjadi salah satu alasan bagaimana calon customer 1 ini tidak menginginkan pembelian produk dari kompetitor. Selanjutnya, nah maka terpilihlah salah satu dari ketiga lead tersebut. Nah, go correct for the deal. Jadi kita telah melakukan deal, dan artinya yang dimenangkan oleh calon customer 3 dengan status won. Mungkin itu saja bagaimana membuat 2 leads dengan 1 one customer. Selanjutnya kita akan membuat price list.
Oke, di sini kemudian kita akan membuat price list. Jadi di sini kita silakan menuju menu sales, kemudian di produk kita klik price list, kemudian kita klik new, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi kita langsung saja membuat suatu price list. Misalnya price listnya produk PT Aman terkendali. Kita tambahkan di sini, kita bisa menambahkan diskon. Di sini saya mau coba masukkan diskon sebesar 10%. Kemudian apply on-nya kita masukkan produk. Minimal quantity-nya kita masukkan 3. Kemudian produk yang kita pilih, misalkan di sini kita mau memilih customers dash. Kemudian di sini kita isi validity, masa berlaku dari produk yang kita buat price list-nya. Misalkan di sini mulai dari 17 April 2023 sampai 7 Mei 2023 kita apply. Kemudian save and close. Kemudian kita tambahkan, jadi di PT Aman Terkendali ada 2 produk dengan diskon, bisa masukkan dengan diskon yang sama, pembelian 3 kategori, dan kita cari produk, kemudian di sini kita mencari best combination. Untuk masa berlakunya, kita masukkan dari tanggal 18 sampai 14 Mei 2023. Kemudian kalau sudah kita save, kemudian kita save di sini. Nah, untuk price list-nya dari produk PT Aman Terkendali sudah dibuat. Kemudian sesuai dengan skenario, saya akan mengecek manajer inventory, yaitu Feby. Semua, perkenalkan, nama saya Cindy Valentina dengan NIC CP043 dari Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk skenario pada Sales Manager di Odoo 16. Sebelum masuk ke langkah-langkah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengertian dari Sales Manager. Nah, jadi menurut Career Explorer, Sales Manager itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin dan juga mengarahkan tim sales. Sales Manager ini tuh juga mengatur kuota dan target dari sales dan juga turut membuat rencana penjualan perusahaan. Bukan cuma itu, mereka ini juga adalah orang yang menganalisis data penjualan serta bertanggung jawab terhadap proses pelatihan tim penjualan. Mereka juga merupakan mentor dari tim dan juga turut dalam proses perekrutan tim sales di perusahaan. Nah, untuk simulasi pada kali ini, di sini skenario dari Sales Manager adalah validate dan juga create invoice, di mana Sales Manager ini tuh bertugas untuk memvalidate atau mengapprove quotation atau penjualan yang telah didapatkan oleh pihak sales staff. Selanjutnya, setelah kita mengapprove atau memvalidate, kita akan create invoice dari sales order tersebut. Baik, di sini kita akan langsung mencoba lewat Odoo-nya. Nah, sebelum itu di sini saya ada chat yang masuk, kita akan lihat. Nah, di sini saya ada chat dari Cia. Cia ini merupakan sales staff, di mana Cia ini meminta tolong untuk approval quotation. Baik, kita lanjut saja ke mode sales. Nah, di sini sebelum saya approve quotation-nya Cia, saya akan memasukkan email saya terlebih dahulu. Di sini kita cukup pada atas kanan, kita tekan, terus kita ke my profile. Nah, pada bagian email ini saya akan masukkan email saya. Jika sudah, kita cukup tekan save saja.
Oke, kalau kita sudah memasukkan email, kita lanjut untuk validate dari quotation-nya. Nah, di sini saya ada quotation yang diminta dari Cia. Kita bisa buka aja. Nah, kita bisa lihat di sini ada customer-nya, yaitu PT Aman Terkendali, dengan pembelian customer desk dan desk combination beserta dengan biaya shipping cost-nya. Jika sudah, kita bisa tekan confirm. Nah, di sini kita sudah menyetujui permintaan Cia untuk memvalidate atau mengapprove quotation dari sales order ini. Selanjutnya kita akan create invoice, di mana kita cukup tekan create invoice. Di sini saya akan menggunakan regular invoice. Kita cukup tekan create and view invoice. Nah, di sini adalah draftnya. Kita cukup confirm. Nah, sini sudah terbuat customer invoice-nya. Kita bisa copy aja. Di sini saya akan memberitahu kepada Feby selaku manajer inventory untuk memproses pengiriman dari invoice tersebut. Di sini saya akan bilang kalau kalau kita sudah memberitahu Feby untuk mengirimkan barang tersebut, karena Feby ini merupakan manajer inventory yang berwenang untuk mengeluarkan barang pada warehouse. Baik, sekian langkah-langkah dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby selaku sales inventory. Terima kasih. Jadi pada invoice ini menunjukkan bahwa cuma delivery yang ada pada invoice, dan di sales order tidak invoiced karena alasannya kita belum mengirim barang tersebut kepada customer. Jadi invoice ini seharusnya masih draft. Kalau nanti barangnya sudah diberikan kepada customer, maka invoice-nya akan termasuk dengan produk-produk yang telah kita serahkan kepada customer. Baik, sedikit tambahan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer inventory, yaitu Feby. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feby Prastika Jelanda dengan NIJ CP 055. Di sini saya sebagai manajer inventory yang akan melanjutkan simulasi atau presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, di sini saya langsung saja membuka aplikasi UD-nya. Baik, di sini saya sudah membuka SOD-nya, lalu selanjutnya saya akan menuliskan email saya dan saya login dengan email saya. Nah, baik, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya sebagai manajer inventory. Jadi, manajer inventory sendiri itu melakukan validasi barang yang akan dikirimkan ke customer dan memastikan bahwa customer tersebut itu sudah menerima barangnya. Jadi di sini saya sudah mendapat chat dari Sani selaku manajer sales. Isi chatnya yaitu, halo Feby, tolong kirimkan delivery order DMC 2023 00015. Jadi di sini
saya langsung menuju ke home menu, lalu menuju ke inventory, menuju ke delivery order, sebentar. Jadi di sini saya sudah menuju ke inventory overview. Selanjutnya kita menuju ke group by, lalu klik search dokumen. Nah, selanjutnya di sini di bagian search kita klik S00104. Jadi di sini sudah ada S00104. Lalu layoutnya diklik. Nah di sini down unit of user kita klik yang pada customize builder, klik 3 unit, lalu di combination-nya klik 3 unit. Nah setelah selesai baru kita validate. Oke, baik. Jadi tadi mungkin ada yang lihat kalau misal tadi itu sempat error, cuman sekarang udah tervalidate. Tadi error dikarenakan saya belum menambahkan email yang ada di my profile. Tapi ketika sudah menambahkan email di my profile, sudah tidak error lagi dan sudah tervalidate, yang artinya barangnya sudah dikirimkan kepada pelanggan, lalu pelanggan sudah menerima barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah saya memberitahu kepada manajer sales atau membalas pesan dari manajer sales. Kita klik discuss, lalu kita chat. Saya sudah mengirimkan barang dan pelanggan sudah menerima. Nah, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.